Jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau review makanan khas Makassar. Apa itu? Tunggu ya setelah pesan-pesan berikut. Nah, teman-teman, seperti di pembukaan tadi, saya mau bahas masalah atau mau review makanan khas Makassar. Nah, kebanyakan orang di luar Makassar itu taunya cuman coto Makassar. Padahal makanan khas Makassar itu banyak banget ya, seperti palu basah, palu mara, dangkot, ayam liku, ayam paleko, nasi campur Makassar. Kali ini saya mau review atau mau memperkenalkan nasi campur Makassar dan ayam paleko. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini dia nasi campur khas Makassar. Di piring saya ini terlihat ada nasi ya, kemudian di sini pakai sendok ya, saya nunjukin lebih gampang. Ini ada abon sapi, kemudian ada telur rebus, kemudian ada sambal goreng kentang. Nah, kalau biasanya kita sambal goreng kentang itu kan kentang pakai hati sapi dan agak berkuah dengan santan ya. Tapi kalau di sini yang disebut dengan sambal goreng kentang ini seperti ini ya. Kentang yang sudah diiris-iris halus, iris halus atau mungkin dengan parutan khusus, bentuknya seperti ini dan kriuk-kriuk, teman-teman ya. Ini rasanya agak manis ya. Kemudian di sini juga ada sayur buncis dengan tahu dan tempe, ada sambal. Nah, biasanya kalau kita makan nasi campur Makassar juga disertai dengan kuah. Kalau di sini ada kuah rawon dengan daging. Nah, kemudian di sini saya juga tadi beli ya, karena kita kan masih pandemi nih teman-teman ya, nggak bisa makan di luar. Ya udah, saya juga nggak bisa review kulineran di luar atau ke tempat lain di luar daerah, nggak bisa. Akhirnya saya punya ide untuk beli makanan dari luar dan bawa ke rumah. Nah, ini tadi satu lagi yang saya sudah beli, ini namanya ayam paleko. Nah, ini ayam paleko, ayamnya dicincang-cincang, diberi bumbu, kunyit, lengkuas dan sebagainya. Sekarang kita cobain ya. Sekarang saya mau makan dulu nasi campurnya. Ya, kita cobain nasi campurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan ke nasinya ini sambal goreng ya. Nanti apa yang saya rasakan saya share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sambal goreng ini seperti saya bilang tadi, rasanya agak manis ya, agak manis dan kriuk-kriuk. Oh ya, tadi di sini juga dikasih sambal ya. Kemudian kalau abon, ini abon sapi. Dan biasanya juga nasi campur Makassar ini juga dikasih acar ya, acar timun dan wortel. Ada juga yang menggunakan acar timun dan wortel. Kemudian juga biasanya dikasih juga ayam goreng. Sekarang kita cobain abonnya. Ini abonnya abon sapi. Nah, di sini juga di Makassar ini banyak juga abon ikan tuna, karena Indonesia Timur tuh kaya banget dengan hasil lautnya. Enak. Rasa nasinya gurih ya. Sekarang kita mau tambahin dengan kuah rawonnya. Ini juga ada dagingnya teman-teman ya, ini daging ya. Coba sekarang kita rasain dagingnya, aduk dengan yang lainnya. Dagingnya empuk banget teman-teman, enak banget rasanya. Jadi beda banget ya, nah dengan nasi campur yang ada di daerah lain di Indonesia. Nasi campur khas Makassar itu memang beda banget. Dan biasanya ada juga
orang nasi campurnya menggunakan paru rica, paru yang disambal. Tapi kalau di sini kebetulan yang saya beli tidak menggunakan paru. Karena selain memang ini nggak pakai paru, saya juga nggak suka paru ya teman-teman ya. Saya nggak terlalu suka makan jeroan. Sekarang kalian mau cobain ayam palekonya. Ya, ini dia ayam paleko. Ya. Rasanya gurih, pedas ya. Karena memang orang Makassar juga suka makan pedas. Saya tambahin kuah ya teman-teman ya. Di masa pandemi gini emang susah ya. Sebenarnya saya tuh punya banyak rencana. Kalau nggak pandemi itu saya mau share makanan-makanan lain yang ada di Makassar seperti bubur jagung atau basang. Itu saya belum pernah cobain ya. Saya tinggal di Makassar ini udah 2 tahun lebih, tapi memang belum pernah nyobain yang namanya basang. Dan basang itu dibuat dari jagung khusus. Ya, kalau ini nasi campur emang beda. Yang bikin beda itu ini ya, yang bikin khas banget tuh ini sambal goreng kentang ini yang memang kalau orang kebanyakan yang tahu sambal goreng kan pasti pakai santan apa segala macam. Ini enggak, garing kering ya dan manis gurih. Jadi kalau ditanya kalau Makassar makan apa, jadi jangan cobain soto aja teman-teman ya, jangan cobain soto Makassar aja, banyak banget macam-macam ya. Memang yang populer itu soto Makassar. Ini ayam palekonya enak banget. Sebenarnya kan lebih seru kalau makan di restoran ya, di tempatnya gitu loh. Tapi memang keadaan lagi nggak memungkinkan, jadi saya nggak mau ambil resiko juga makan di restoran. Kita lanjut makan ayam palekonya ya. Disuruh pakai tangan makannya. Enak banget. Gimana teman-teman? Udah punya referensi kan? Jadi kalau yang luar kota, orang luar Makassar, kalau berkunjung ke Makassar atau main ke Makassar, jangan hanya mencoba soto Makassar, harus coba yang lainnya. Palu basa, palu mara. Kalau palu mara dari ikan, kalau palu basa itu dari daging. Cuman kalau palu basa itu tidak kuahnya tidak sekental soto Makassar, agak lebih linian, lebih ini lagi ya, lebih agak tidak terlalu pekat itu bumbunya, kuahnya maksud saya. Terus cobain juga nasi campur Makassar, dangkot, dan ayam paleko, serta ayam liku. Dangkot itu juga mirip seperti ini, cincang-cincang ya. Kalau dangkot dari bebek biasanya ya, tapi kalau ada juga sih yang menggunakan ayam dijadikan dangkot. Buat yang nggak suka bebek bisa cobain dangkot ayam ya. Nah teman-teman, demikianlah review singkat salah satu makanan khas Makassar bersama Ensya. Sorry, nanti lain kali kita lanjut video yang lain dengan mereview makanan khas Makassar yang lain. Sampai di sini video saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman terkait makanan khas Makassar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.